Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arda Gusema Susilowati MKom. Saya adalah salah satu dosen dari program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Wiraraja. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah basis data. Nah, mata kuliah basis data adalah salah satu mata kuliah wajib program studi informatika yang diselenggarakan pada semester 2 dengan kode mata kuliah INF 2314 yang mempunyai rumpun ilmu mata kuliah ilmu komputer atau informatika dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip dan teknik perancangan pengelolaan serta implementasi basis data sebagai komponen utama dalam pengembangan sistem informasi. Materi yang nanti akan dipelajari meliputi konsep data dan informasi, sistem manajemen basis data, pemodelan data, entity relationship diagram, transformasi model ke basis data relasional, normalisasi serta penggunaan structure query language dan manipulasi pengolahan data. Nah, selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana administrasi basis data, keamanan basis data, kemudian backup and recovery, serta bagaimana implementasi basis data dengan menggunakan database management system. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa juga dibekali untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola basis data sesuai dengan kebutuhan informasi secara efektif, secara efisien, dan sesuai dengan kaidah perancangan basis data yang baik. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan Outcome Based Learning Education yang biasa disebut sebagai OB, yang menekankan pada pencapaian CPMK serta mendukung capaian CPLA program studi. Nah, pembelajaran ini juga dilaksanakan secara sistematis melalui kegiatan tatap muka di kelas, kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, melalui kegiatan pemecahan masalah dalam studi kasus, dan pembelajaran berbasis objek atau project based learning. Nah, seluruh dari proses pembelajaran ini didukung dengan menggunakan media pembelajaran digital, ada modul praktikum dan evaluasi yang memang dilakukan secara bertahap melalui tugas, melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian terhadap hasil proyek. Adapun CPL dari program studi informatika yang dirancang dengan konsep dari kurikulum berbasis outcome based education ini sudah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh ketua program studi. Jadi mata kuliah basis data ini masuk dalam kategori CPL 1, yaitu mempunyai pengetahuan matematika, komputing dan ilmu pengetahuan lain yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan komputing yang kompleks dengan pendekatan teknologi informasi. Kemudian CPL 6 mampu menganalisis dan melakukan pengujian terhadap aplikasi berbasis komputer menggunakan teknik serta alat terkini sehingga menghasilkan aplikasi yang aman. CPL 8 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil informasi dan data. Pemenuhan terhadap ketiga CPL tersebut selaras dengan profil lulusan dari program studi informatika, yaitu memiliki kompetensi di berbagai bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuan profesional, etika kerja, serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Adapun CPMK dari mata kuliah basis data ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan prinsip dasar komputing yang relevan dengan materi mata kuliah. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep
matematika dan komputasi untuk menyelesaikan permasalahan teknik secara sistematis. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dan spesifikasi sistem atau aplikasi berbasis komputer, dan mahasiswa mampu melakukan pengujian aplikasi menggunakan metode dan tools terkini. Mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi resiko keamanan dan menerapkan prinsip dasar keamanan aplikasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis data atau informasi secara teknik untuk mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir mahasiswa mampu menentukan solusi yang tepat berdasarkan hasil evaluasi dan pengujian sistem. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment atau DAI. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Wiraraja, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa PowerPoint, modul, dan bahan ajar digital, e-learning management system atau LMS sebagai sarana distribusi materi dan pengumpulan tugas, serta aplikasi DBMS. Di sini saya menggunakan MySQL dan PHP-MyAdmin untuk merancang dan mengelola basis data. Sistem penilaian mata kuliah ini menggunakan interaction dan melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, demonstrasi, kemudian penugasan individu maupun kelompok, presentasi hasil proyek, dan refleksi pembelajaran. Nah, metode ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori basis data saja, tetapi juga mampu menerapkan dalam menyelesaikan masalah nyata secara kolaboratif, secara kreatif, dan profesional. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Kemudian asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah basis data menerapkan pendekatan study center learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran yang dipadukan dengan project based learning melalui perancangan dan implementasi basis data berdasarkan studi kasus. Jadi program based learning ini untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam pemecahan masalah, serta di sini saya sertakan case method melalui pembelajaran kasus nyata dalam pengembangan sistem informasi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah basis data ini, saya menggunakan beberapa sumber pembelajaran yang kredibel, meliputi beberapa buku referensi nasional dan internasional yang umum digunakan di perguruan tinggi. Selain itu, materi pembelajaran juga didukung oleh buku-buku karya dari para ahli di bidang basis data dan beberapa artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang memiliki kebaruan, misalnya Sistem Basis Data Karya Andi Offset Yogyakarta, Database Sistem Konsep karya McGraw, kemudian Modern Database Management karya Pearson. Jadi penggunaan referensi yang beragam ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikut mari kita lihat video pembelajaran materi basis data pada program studi informatika dengan materi pembelajaran kedua, yaitu sistem basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabar hari ini? Oke, alhamdulillah.
Jadi kali ini kita kembali lagi ke materi basis data ya teman-teman. Jadi kita masuki pertemuan kedua, kita membahas tentang konsep dasar basis data. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman, apa yang disebut sebagai data dan apa yang disebut sebagai basis data. Yuk, mungkin teman-teman masih ingat materi pertama kemarin? Baik. Data adalah fakta atau informasi mentah yang belum diolah seperti nama, umur, atau nilai. Lalu basis data atau database adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah disimpan, dikelola, dan diakses. Oke, baik. Jadi paham ya teman-teman, kita review kemarin ya. Jadi data pada intinya, basis data ini adalah konsep bagaimana kita mengelola data agar data itu bisa kita kelola dengan baik, agar data itu bisa kita manajemen dengan baik, sehingga nanti pada suatu saat kita memerlukan data itu kembali, kita dengan mudah dapat mendapatkan data itu dengan cepat. Ya, intinya seperti itu. Oke, baik. Pertemuan kedua kita sekarang membahas tentang sistem. Ya, kemarin kita bahas konsep dan sekarang kita akan membahas sistem basis data. Jadi kalau kita lihat dari definisinya bahwa sistem basis data merupakan sistem yang memang terdiri dari kumpulan file. Kumpulan file itu terdiri dari tabel yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya untuk membuat sebuah sistem dan untuk dapat mempermudah kita dalam mengakses dan memanipulasi data. Ya. Nah, sistem basis data, kalau kita sudah berbicara tentang sistem, maka kita menggunakan yang namanya database management system atau disebut sebagai DBMS. Jadi DBMS ini adalah sebuah aplikasi software yang nanti digunakan dalam mengelola basis data. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian hal-hal atau komponen-komponen yang perlu kita persiapkan untuk membangun sistem basis data, salah satunya adalah ada hardware, ada sistem operasi ya. Kemudian ada basis data itu sendiri atau data yang nanti akan kita olah. Kemudian ada aplikasi software pengelola basis datanya. Kemudian ada usernya dan ada aplikasi yang lain. Dari yang saya jelaskan ini, komponen sistem basis data, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin? Dari sisi hardware kita harus menyiapkan hardwarenya, dari komputernya, dari jaringannya, ya kita akan menyiapkan. Kemudian sistem operasi, ya jadi sistem operasi adalah sistem yang digunakan untuk membantu mengoperasikan agar database itu bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian yang perlu kita butuhkan yaitu adalah basis data atau data itu sendiri, yang mana data ini nanti akan kita olah menjadi sebuah informasi yang bisa dimanipulasi ya atau dikelola oleh pengguna. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk abstraksi data. Jadi abstraksi data ini adalah hal yang sangat penting yang kita butuhkan pada saat nanti kita ingin membangun sebuah basis data. Ya. Jadi dalam sistem basis data komponennya tadi kita sudah mempersiapkan komponennya, maka abstraksi data kita gunakan untuk membangun sistem dari beberapa level, dari level paling bawah sampai level yang paling atas. Jadi abstraksi data ini dibagi menjadi 3 level. Yang satu adalah level konseptual, ya. Kemudian yang kedua adalah level abstraksi dan yang terakhir adalah view level atau biasa disebut sebagai level penampakan. Ya, oke. Saya jelaskan ya dari awal. Kalau kita lihat dari struktur
strukturnya dari gambar ini, maka yang harus kita siapkan tingkat paling bawah ini adalah level fisik. Jadi di level fisik ini kita harus menyiapkan secara fisik alat apa yang akan kita gunakan untuk mengolah basis data dari sisi hardware-nya. Kemudian setelah itu baru ke level konsep atau level logik. Nah, di level konsep ini kita sudah mendesain sistem seperti apa yang nanti akan kita bangun dalam sebuah sistem basis data atau sistem informasi. Ya. Dan yang terakhir ini adalah level di mana level yang akan digunakan oleh end user atau pengguna akhir dalam menggunakan sistem basis data. Teman-teman bisa nggak mencontohkan bagaimana penggunaan dari view level yang digunakan oleh end user? Kalau Mas Arya biasanya pingin mengutarakan, tapi terkadang susah untuk menjelaskan, ya. Yuk. Itu untuk melihat hasilnya dari level pertama itu fisik kan. Fisik itu dari contohnya misalkan itu kayak laptop atau apa untuk mengatur datanya. Yang kedua itu lagi. Oke. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Mas Hasmi mungkin? Mas Rizal? Baik. View level digunakan oleh end user atau pengguna akhir seperti live user dan casual user yang hanya mengakses data sesuai kebutuhan dan hak aksesnya. Oke. Baik, itu aja. Oke ya. Jadi saya contohkan begini teman-teman. Abstraksi data ini adalah hal yang kita gunakan untuk membangun sebuah sistem. Jadi kalau kita ingin membangun sistem, maka yang kita pikirkan pertama kali adalah dari sisi hardware. Memorinya, komputernya, ya kan ya, kemudian media jaringannya, ya, dan lain sebagainya. Kita sudah paham. Secara konsep kita akan membawa sistem atau aplikasi yang nanti akan kita buat, konsepnya nanti seperti apa. Nah, salah satu contohnya adalah misal sistem informasi perpustakaan misalnya. Nah, secara sistem kita sudah menulis di situ. Jadi konsep perpustakaan itu nanti kita buat seperti apa. Nah, yang terakhir ini adalah end user. Kenapa disebut sebagai view level? Karena level ini adalah level tertinggi yang mana digunakan untuk menggunakan aplikasi. Misalnya petugas. Petugas ini adalah end user yang mana dia mengelola sistem itu dengan privilege atau hak akses yang sudah diberikan oleh admin, ya. Jadi misalnya begini, oh ternyata Mas Rizal hanya boleh mengelola pendaftaran atau mengelola peminjaman di perpustakaan saja misalnya. Oh Mas Hasmi, oh ternyata dia bertugas sebagai admin. Mereka inilah yang disebut sebagai view level. Jadi yang menggunakan, orang yang menggunakan aplikasi disebut sebagai view level. Bisa dipahami ya? Jadi saya ulangi lagi, konsep ini secara logika, secara sistem. Jadi kalau kita ingin membuat sistem informasi, maka konsepnya seperti apa? Jadi kita buat di sini. Setelah itu kita harus mengenal yang namanya jenjang data. Jadi basis data itu tidak hanya mengenal konsep abstraksi saja, tetapi di sini kita harus mengenal yang namanya jenjang data. Jadi jenjang data atau biasa disebut sebagai data hierarki merupakan data atau tingkatan atau susunan data dari unit yang paling kecil hingga unit yang paling besar. Ini yang digunakan dalam mengelola basis data. Jadi secara skema di sini saya gambarkan bahwa unit paling kecil disebut sebagai karakter. Ya, karakter. Jadi karakter ini merupakan bagian data yang terkecil, ya, biasanya
numerik ya, huruf ya, karakter, satu karakter. Kemudian tingkat kedua yaitu ada yang namanya field ya. Field atau item data yang merupakan atribut. Kalau dalam basis data, field itu disebut sebagai atribut ya. Contohnya apa? Contohnya ada nama, ada alamat ya, kemudian ada apa lagi? Tanggal lahir. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang saya lanjutkan ke tipe file ya. Jadi tipe file dalam sebuah basis data itu adalah pengelompokan file ya. Jadi pengelompokan file yang berdasarkan fungsinya. Kemudian pengelompokan file juga berdasarkan peranannya dalam penyimpanan data, dalam pengolahan data, dan dalam pengelolaan data pada sebuah sistem informasi. Meskipun tipe file ini menggunakan atau digunakan dalam DBMS modern, data umumnya akan disimpan ke dalam sebuah tabel. Jadi kalau kita membahas tentang basis data, maka kita berimajinasi data-data itu akan kita simpan ke dalam tabel. Kemudian kita olah dengan merelasikan tabel-tabel tersebut menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Ini adalah beberapa tipe file yang biasanya digunakan dalam basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe file yang umum digunakan dalam basis data. Yang pertama adalah master file yang biasa disebut sebagai file induk ya. Jadi file induk ini adalah file yang berisi data utama atau file induk sebagai acuan kita atau referensi kita yang sifatnya bersifat relatif, tetap ya, tidak bisa dirubah dalam proses transaksi. Cirinya seperti apa file induk ini? Satu, ciri file induk adalah file yang jarang mengalami perubahan karena statusnya sebagai file induk yang biasa kita taruh di server yang bisa digunakan oleh orang lain kapan saja, di mana saja. Yang kedua, file ini bisa menjadi referensi bagi file-file lain yang diolah oleh pengguna dengan kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, file induk ini hanya diubah jika ada penambahan, jika ada penghapusan, atau jika ada perubahan. Sebagai contoh, di sini saya contohkan adalah file mahasiswa, data dosen, kemudian data pelanggan atau data barang. Ini adalah file induk. Selain file induk, ada yang namanya file transaksi. Ya. Jadi file transaksi ini adalah file yang digunakan untuk aktivitas transaksi yang kita lakukan setiap hari. Cirinya seperti apa? Satu, dia akan sering bertambah atau akan sering berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, file ini digunakan untuk mencatat transaksi. Contohnya apa? Contoh, ada data KRS mahasiswa, bisa dirubah. Data penjualan, pembayaran bisa dirubah, tetapi tidak bisa merubah file induk. Kemudian ada file report atau file laporan. Jadi file report ini adalah file output biasanya. Jadi file output ini adalah file yang isinya adalah hasil informasi dari pengolahan data yang akan ditampilkan kepada user dalam bentuk laporan. Contohnya apa? Contohnya adalah laporan nilai mahasiswa bentuknya KHS yang bisa di print, yang teman-teman bisa lihat di smart atau siakatnya masing-masing. Itu
yang disebut sebagai file laporan. Kemudian ada yang namanya history file. Jadi history file ini adalah history atau file yang biasanya disebut sebagai file arsip atau file history. Archive file. Ya. Jadi file ini isinya adalah data-data masa lalu, data-data yang tidak pernah digunakan atau data lama. Jadi dalam sistem basis data, kita tidak boleh menghapus data. Menambah boleh tapi tidak boleh menghapus data. Karena data yang lama akan disimpan ke archive file. Untuk apa? Tujuannya jika suatu saat data itu dibutuhkan, maka kita bisa memanggil kembali data tersebut dalam archive file. Jadi ada data history. Ya. Nah, biasanya data yang disimpan itu adalah data-data yang tidak aktif tapi masih disimpan dan masih akan digunakan untuk kepentingan tertentu. Ada yang bisa ngasih contoh arsip file? Yuk Mas Gibran. Mungkin contohnya kayak data alumni, Oke. data transaksi yang dari tahun sebelumnya sama arsip nilai lulusan. Oke, baik ya. Data alumni itu adalah data yang tidak digunakan, tapi pasti suatu saat dia akan diperlukan. Ya, makanya masuk ke dalam arsip file. Oke, dan yang terakhir ini adalah backup file atau file pelindung. File pelindung atau backup file ini adalah salinan file-file yang masih aktif dalam database pada suatu saat tertentu. Jadi file ini nanti digunakan sebagai cadangan atau backup dari file dalam database yang mengalami kerusakan data atau mengalami kehilangan data. Ya, contohnya apa? Misal, seandainya sistem basis data ini servernya down, maka yang membackup itu adalah data pelindung ini yang membackup agar data ini bisa pulih secara otomatis, disebut sebagai recovery data. Yang kedua adalah untuk menjaga keamanan informasi. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada ya? Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan pertemuan ketiga minggu depan, insya Allah di hari yang sama, di jam yang sama, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pengajaran ini saya sampaikan sebagai bentuk refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam bidang pendidikan. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional dan senantiasa menjunjung tinggi etika akademik dan nilai-nilai integritas dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.